Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh bersama saya, Samiawati. Nah, anandaku sekalian, untuk video pembelajaran hari ini, Ustazah akan menjelaskan suatu topik di bab kesebangunan dan kekongruenan, yakni mengenai kesebangunan bangun datar. Nah, agar kalian tidak penasaran lebih lama, yuk simak materi penjelasan kali ini. Adapun landasan Al-Quran yang sesuai dengan materi hari ini, yakni ada di dalam surah Al-Infitar ayat 7, di mana makna ayat di atas jika dikaitkan dengan materi kesebangunan dan kekongruenan adalah kesimetrisan atau keseimbangan penciptaan antara langit dan bumi serta seluruh ciptaan Allah. Salah satu merupakan keseimbangan dari susunan tubuh manusia, sama seperti materi kesebangunan dan kekongruenan, di mana intinya dari seluruh subbab ini adalah tentang materi keseimbangan dan kesimetrisan. Ya. Adapun tujuan pembelajaran, yakni yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi dua benda yang sebangun atau tidak. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dari dua bangun segi banyak yang sebangun. Nah, adapun macam-macam kesebangunan terdiri dari dua macam. Yang pertama, bangun datar. Yang kedua, segitiga. Nah, sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwa kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang kesebangunan khusus untuk bangun datar. Nah, seperti ini ya. Oke, baik. Kita masuk ke intinya. Nah, perbesaran dan pengecilan bangun datar seperti contoh berikut ini. Misalkan ukuran foto. Nah, kalian pasti sering melihat ada berbagai macam bentuk ukuran foto ya. Misalkan, nah, ada 3 ukuran yang ada di hadapan kalian. Nah, di sini mulai dari bendanya yang paling besar, sedang, dan yang kecil. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri, maka kita nampak bahwa bendanya ini mengecil. Tapi kalau kita lihat bendanya dari sebelah kanan, maka seakan-akan bendanya ini akan membesar ya. Oke, yang kedua. Benar atau salah ya? Perhatikan gelas berikut ini. Nah, di sebelah kiri kalian ada nampak gelas yang kecil, sedang, dan besar. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah kedua benda ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama? Ingat, bentuk dan ukuran yang sama. Nah, jawabannya adalah ukuran foto, ukuran gelas itu memiliki bentuk yang sama. Namun, ukurannya yang berbeda. Nah, yang kedua, kedua benda ini dikatakan sebangun
Sebab perbandingan setiap sisinya sama. Perbandingan setiap sisinya sama. Oke, kita lihat. Sisi dari gelas ini, ukuran kecil ataupun ukuran besar, ya, nampak bahwa sisinya sama. Artinya, kedua benda ini dinamakan sebangun. Oke ya. Paham ya sampai sini? Oke, baik. Kita lanjut. Syarat-syarat dua bangun datar disebut sebangun. Yang pertama adalah memiliki bentuk yang sama. Itu dulu ya, bentuk yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang ketiga, panjang sisi-sisi bersesuaian sama besar dan mempunyai perbandingan yang sama. Nah, jika ketiga syarat ini dipenuhi, maka sah benda tersebut dinamakan sebangun. Ya, ingat ya. Nanti ketiga-tiganya terpenuhi, maka dinamakan bangunan tersebut adalah sebangun. Oke, perhatikan ilustrasi berikut ini. Sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, yang manakah yang dinamakan sudut yang bersesuaian sama besar? Oke, kita ambil titik B dengan K. Titik B dengan K itu istilah lainnya adalah sudut B dan sudut K, ya. Jadi kita peroleh bahwa sudut B itu sama dengan sudut K. Lanjut, sudut C itu sama dengan sudut L. Lanjut, sudut A sama dengan sudut J, dan sudut D sama dengan sudut M. Oke ya. Jadi posisi sudutnya itu, mau ukurannya besar ataupun ukurannya kecil, nah kita lihat saja posisinya di mana. Ya. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana dengan syarat yang pertama? Bentuknya sama, jelas ya. Jadi dari kecil ataupun besar, ini bentuknya sama, artinya dia memenuhi sifat pertama. Kemudian kita lihat dari sisi kedua, yakni sudutnya sama besar, maka dia memenuhi. Nah, sekarang gimana dengan panjang sisinya? Nah, sekarang perbandingan sisinya. Oke. BJ per KJ atau JB per JK. Itu sama ya. Perbandingan kedua. Bagian atas ya, perhatikan bagian atas dengan bagian atas. BC dibagi KL. Oke, selanjutnya dari samping. Oke. CD dibagi LM. Ya, jadi ini sudah jelas pasangannya. Lanjut dari bawah. DA dibagi MJ. Nah, syarat ketiga terpenuhi bahwa sisinya sama. Nah, adapun contoh soal dan pembahasannya adalah yang pertama, buktikan konsep kesebangunan dari pasangan bangun datar berikut ini. Kita lihat ada dua persegi panjang, yakni persegi panjang ABCD dengan persegi panjang EFGH. Nah, sekilas
bangun datar berikut ini bentuknya sama, berarti memenuhi sifat pertama. Yang kedua, setiap sudutnya itu memiliki kesesuaian yang sama besar, yakni membentuk 90 derajat. Nah, berarti syarat kedua terpenuhi. Nah, bagaimana dengan panjang sisinya? Oke. Nah, kita lihat. Nah, perbandingan panjang A ke B kita bandingkan dengan panjang E ke F. Berarti nilainya sama dengan panjang sisi B ke C dengan F ke G. Nah, kita peroleh bahwa 9 cm kita bandingkan dengan 27 cm, kemudian dibandingkan dengan 3 cm per 9 cm. Nah, kedua-duanya ini memiliki perbandingan yang sama, yakni 1/3 ya. Jadi 9 dibagi 27 itu sama dengan 1/3. 3 dibagi 9 juga 1/3. Artinya nilai faktor skalanya bernilai 1/3. Sehingga karena nampak seperti ini, maka disimpulkan bahwa sisi-sisinya bersesuaian. Jadi, bangunan ini merupakan bangunan yang sebangun. Oke, kita beralih ke contoh kedua. Buktikan konsep kesebangunan dari pasangan bangunan datar berikut ini. Nah, ini bentuknya adalah trapesium. Jadi ada trapesium, kita lihat bentuknya sama, berarti memenuhi sifat pertama untuk sebangun. Nah, yang kedua, nah kita mau cek apakah sudut dan sisi-sisinya ini bersesuaian sama besar atau tidak. Oke, next. Nah, kita ambil panjang sisinya antara PQ dengan TU itu adalah 6 cm per 3 cm. Nah, kemudian kita bandingkan dengan panjang sisi RQ dibagi VU. Jadi kita dapat 14 cm banding 7 cm. Nah, jika dilihat dari segi ini, sisinya akan memperoleh hasil yakni 2. Ya. Ya. Tetapi bangunan antara PQRS dengan TYVW adalah dua bangun yang tidak sebangun. Kenapa dinamakan tidak sebangun? Karena posisi panjang sisinya itu berbeda, tidak bersesuaian sama besar, sehingga walaupun misalkan dia bentuknya sama, tetapi sudut dan sisinya tidak bersesuaian, sehingga karena ada syaratnya yang tidak memenuhi, maka bangunan trapesium ini merupakan bangunan yang tidak sebangun. Oke, next lanjut. Contoh ketiga. Jika layang-layang KLMN dan layang-layang PQRS pada gambar berikut merupakan sebangun, maka tentukan besar sudut R dan sudut F. Oke, ilustrasinya sebagai berikut. Kita lihat ada layang-layang yang kecil KLMN dengan sudut K itu adalah 125 derajat, kemudian untuk sudut L 70 derajat. Nah, yang kita mau cari ini adalah berapakah besar sudut R dan sudut S. Oke. Dari segi bangun,
kedua layang-layang ini memiliki bentuk yang sama, artinya dia memenuhi sifat pertama untuk sebangun. Nah, kita lihat dari segi sudut. Nah, untuk sudut kita lihat antara sudut K dengan M itu sama. Ingat ya, sudut K dengan M itu sama. Kemudian untuk sudut L dan N itu tidak sama ya. L dengan N itu tidak sama karena ada satu sudut yang tidak sama besar atau tidak bersesuaian, maka syarat untuk sudutnya tidak terpenuhi. Jadi sudah kita dapat bahwa poin sudutnya itu tidak memenuhi. Berarti secara kasat mata bahwa layang-layang ini itu tidak termasuk bangun yang sebangun. Oke, namun karena ada pertanyaannya adalah mau dicari sudut L dan sudut S, maka kita cek. Nah, sudut R itu sama dengan sudut P. Sudut R itu sama dengan sudut P. Jadi ilustrasinya adalah sama dengan sudut K dengan M. Berarti akan menghasilkan sudut 125 derajat. Oke, berarti sudut R sudah terjawab ya. Lanjut. Sudut-sudut dalam layang-layang itu jika kita ambil dari kui PRS kui kembali itu akan membentuk sudut 360 derajat. Nah, karena yang dicari adalah sudut S, maka sudut R kita tambah dengan sudut Q, ditambah dengan sudut P, ditambah dengan sudut S, yang tadi saya jelaskan akan mendapatkan sudut 360 derajat. Lalu, karena sudut R ada dengan sudut P 125, kita masukkan langsung. Kemudian sudut Q itu sama dengan sudut L, yakni bernilai 70 derajat. Oke, kita masukkan. Nah, setelah itu kita jumlah, itu akan menghasilkan 125 derajat tambah 70 tambah 125 derajat, itu hasilnya adalah 320 derajat. Nah, ketika kita cari sudut S, maka 360 derajat kita kurangi dengan 320 derajat. 360 dikurangi 320, itu hasilnya 40 derajat. Oke, demikian video penjelasan yang Ustazah berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.